Saat ini kami kan sedang berkonsultasi ya, kita sampaikan juga ke Bawaslu Provinsi, karena mengingat kejadian itu kan di Kota Semarang, sedangkan di Kota Semarang ini kan tidak. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang Kades se-Jawa Tengah digerebek oleh Bawaslu, karena Kades se-Jawa Tengah itu mengadakan acara di sebuah gedung ya. Acara ini adalah acara tertutup yang diduga itu mendukung salah satu paslon di Pilgub Jawa Tengah. Sedangkan Bawaslu dan timnya itu menggerebek, tetapi tidak diizinkan oleh penyelenggara yang mengadakan acara di situ. Nah, oleh karena itu Bawaslu itu nekat menyelidikinya. Ternyata lurah yang kumpul di acara tersebut itu memang mendukung salah satu paslon. Besar kemungkinan paslon yang didukung oleh para lurah aktif itu adalah pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Kemungkinan besar seperti itu. Biar lebih jelasnya, teman-teman lihat video ini. Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang menggerebek pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang diduga untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jateng 2024. Tim Bawaslu Kota Semarang yang mendatangi lokasi pertemuan tidak diperbolehkan masuk oleh penyelenggara acara tanpa alasan yang jelas. Tim kemudian melakukan pendataan awal, mendokumentasikan acara, dan sejumlah peserta yang hadir mengaku tidak mengetahui agenda detail pertemuan tersebut selain untuk bersilaturahmi. Nah, pada saat di dalam ruangan, karena mereka itu mungkin mengetahui ada kami ya, sehingga para kepala desa ini kemudian membubarkan diri. Memang kita belum mendapatkan ya indikasi tujuan maksudnya seperti apa ya, pertemuan itu untuk keperluan apa, karena mereka sebagian besar kita tanya tidak menjawab secara benar. Kami sudah menyampaikan ke provinsi, sehingga kami berharap nanti tindak lanjut apa dan bagaimana kita menunggu arahan dari Bawaslu Provinsi. Perkembangan laporan pelanggaran Pilkada Jateng terkait dugaan deklarasi Kades se-Jateng yang diduga mendukung salah satu paslon Cagup Jawa Tengah, kita konfirmasi langsung dengan Ketua Bawaslu Semarang. Temuannya seperti apa? Apakah betul ada dugaan dukungan dari para Kades yang berkumpul ini? Sejauh ini memang kami sedang melakukan pendalaman ya, sebagaimana proses yang kemarin sudah kami lakukan ya, bahwa kegiatan itu berpotensi atau diduga mengarah kepada kepentingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Tengah. Karena kehadiran kami ini, reaksi yang timbul dari kegiatan tersebut, itu peserta langsung membubarkan diri. Dan tapi ada alat bukti yang ditemukan di lokasi? Kalau untuk alat bukti ya, atau bukti pendukung lain, memang di lokasi tidak ditemukan apapun ya, terkait dengan mungkin bahan kampanye atau spanduk atau alat peraga kampanye, kami tidak menemukan. Dan itu sepertinya kegiatan yang dilakukan dalam rangka konsolidasi maupun silaturahmi dari kepala desa yang tergabung di dalam organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah. Oke, artinya pendalamannya sekarang potensi sanksinya juga seperti apa, Mas? Artinya kalau proses pendalamannya nanti kami lakukan ini kan tentu kita akan memintai keterangan ya, kita akan mengklarifikasi ya kepada pihak-pihak terkait ya. Dan kalau memang itu mengarah kepada perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada mendukung ya, dan merugikan salah satu pasangan calon, itu dapat kemudian berlaku sanksi pidana karena diatur juga di dalam Undang-Undang Pilkada. Sanksi pidana ini hanya mengarah kepada kepala desa atau untuk yang diduga terlibat atau afiliasi paslonnya juga bisa kena sanksi, Mas? Ya, itu nanti tergantung proses pendalamannya, Mbak Cindy. Oke, kalau untuk sekarang artinya sudah diperiksa siapa aja, Mas Arief? Saat ini kami kan sedang berkonsultasi ya, kita sampaikan juga ke Bawaslu Provinsi, karena mengingat kejadian itu kan di Kota Semarang, sedangkan di Kota Semarang ini kan tidak ada kepala desa atau perangkat desa, karena memang kepala desa atau perangkat desa itu kan strukturnya ada di wilayah kabupaten ya. Jadi kami hanya ketempatan lokasi terselenggaranya kegiatan konsolidasi atau silaturahmi yang tadi diduga mengarah kepada kepentingan pasangan calon tertentu di dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah.
Mas Arief, tapi kalau pengakuan dari para kepala desa yang hadir, adakah juga pengakuan ke arah sana? Singkat saja Mas Arief. Kalau itu dari sekian banyak yang kami wawancarai atau kita mintai keterangan, mereka sepertinya kompak ya, tidak menjawab ya, bahkan terkesan mereka tidak tahu apa-apa bahwa kegiatan ini sifatnya hanya silaturahmi konsolidasi biasa. Begitu Mbak Cindy. Oke, baik. Nah, setelah teman-teman melihat video tersebut, kira-kira gimana menurut teman-teman? Dan buat semua warga Jawa Tengah, cerdaslah dalam memilih pemimpin. Oke?